Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini, tujuan kami adalah mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Pak Kris selaku dosen SKO. Tugas yang telah diberikan itu yaitu untuk menentukan antara kota A dan kota B. Jadi, kota A dan kota B di sini yang kami pilih itu adalah Payakumbuh dan Bukit Tinggi. Sebelum kita masuk lebih rinci ke dalam pembahasan tugas kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya sendiri, Andi Muhammad Rifai, dan rekan saya Fadil Muhammad dan M. Topati Sultan. Jadi di sini kami akan memperlihatkan dulu map jarak antara Payakumbuh dan Bukit Tinggi. Kepada Fadil Muhammad, saya persilahkan. Jadi di dalam tugas kali ini kami menggunakan kota Bukit Tinggi ke Payakumbuh, di mana jaraknya berkisar sebesar 33 km. Kemudian kami menyusun rangkaiannya di OptiSystem, di mana kami menggunakan pseudo random bit sequence generator sebagai sumber informasi, lalu NRZ pulse generator yang disambungkan ke Mach Zehnder modulator. Lalu sumber cahayanya kami menggunakan CW laser dengan frekuensi 1550 nm dengan power min 7 dBm. Lalu Mach Zehnder modulator disambungkan ke optical power meter dan konektor dengan insertion loss sebesar 0,2 desibel. Lalu konektor disambungkan ke optical fiber dengan panjangnya sebesar 33 km dengan atenuasi sebesar 0,2 desibel. Lalu disambungkan ke optical attenuator dengan atenuasi 0,1 desibel yang disambungkan ke optical power meter dan disambungkan lagi ke konektor kedua dengan insertion loss juga sebesar 0,2 desibel. Lalu disambungkan ke fotodetektor APD dan disambungkan ke low pass Basel filter yang disambungkan ke 3R regenerator dan bar analyzer. Di bar analyzer kita bisa lihat max key faktornya dan juga minimum barnya yang sudah sesuai dengan ketentuan. Lalu power link budget akan dibahas oleh Andi Muhammad Rifai. Baik, di sini saya akan menjelaskan power link budget. Nah, untuk power link budgetnya sendiri, di sini bisa kita lihat total loss-nya itu sama dengan 7 dB. Nah, untuk yang bertanya 7 dB itu didapatkan dari mana? Kita melihat dulu dari loss FO-nya. Di situ loss FO-nya itu 33 dikali 0,2 dB. Di mana 33 adalah jarak dari Payakumbuh ke Bukit Tinggi dan 0,2 dB itu untuk atenuasinya. Setelah dikalkulasikan, kami mendapatkan hasil 6,6 dB. Lanjut ke loss sambungan. Untuk loss sambungan itu rumusnya 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4. 0,2 itu dari atenuasinya. Sedangkan untuk 2-nya itu dari jumlah konektornya. Setelah kita kalkulasikan loss FO-nya dan loss sambungannya, kita dapatkan hasilnya 7 dB. Nah, di situ makanya tertulis total loss-nya sama dengan 7 dB. Untuk margin FM-nya itu sama dengan 6 dB. Kenapa 6 dB? Itu sudah ketetapan. Nah, sensitivitas RX-nya itu sama dengan minus 21 dBm. Sebenarnya ada dua, ada minus 21 dBm dan minus 28 dBm. Tetapi di sini kami menggunakan minus 21 dBm. Nah, dua sensitivitas itu sudah sesuai dengan standar dari Telkom. PTX-nya itu kami mengambil minus 7 dBm. Kenapa kami mengambil minus 7 dBm? Dikarenakan agar untuk nilai hasil akhirnya itu kita bisa mendapatkan nilai yang lebih efisien. Nah, lanjut ke PRX. Untuk PRX sendiri itu sama dengan rumusnya PTX dikurangi total loss dikurangi FM. Di mana minus 7 dikurang 7 dikurang 6. Jika dikalkulasikan, hasilnya menjadi minus 20 dBm. Lanjut ke M. Rumus M sendiri itu yaitu PTX dikurangi sensitivitas RX dikurangi loss total dikurangi FM. Nah, sama dengan minus 7 dikurang minus 21 dikurang 7 dikurang 6.
ketika dikalkulasikan hasilnya 1. Sekarang kita bakal masuk ke syarat power link budget. Nah, jadi hasil-hasil yang kita dapatkan tadi itu bukan hasil semena-mena. Hasil tersebut akan kita bandingkan ke syarat-syaratnya apakah terpenuhi atau tidak. Yang pertama, syarat per X harus lebih besar dari sensitivitas Rx. Kita ketahui sensitivitas Rx yang kita gunakan itu adalah minus 21 dBm. Sedangkan per X yang kita dapatkan minus 20 dBm. Yang menjadikan minus 20 itu lebih besar daripada minus 21. Otomatis syarat pertama sudah terpenuhi. Syarat kedua itu M harus lebih besar daripada 0. Kita flashback lagi ke atas. Kita lihat bahwa M itu yang kita dapatkan hasilnya itu adalah 1. Nah, jadi syaratnya itu sudah terpenuhi juga. Maka PTX itu telah mencukupi pada jaringan point to point ini. Selanjutnya yaitu rest time budget. Respon sistem yang dibutuhkan untuk menginput sinyal dari mulai 10% sampai 90%. Syarat yang dibutuhkan yaitu lambda sama dengan 1550 nanometer, delta lambda 1 nanometer, dan demand 2 pikosecond per nanometer dikali kilometer. Pertama, untuk mencari TX menggunakan rumus 1 per bitrate dikali 0,055 dan didapatkanlah hasilnya 5 kali 10 pangkat minus 3 nanosecond. Yang kedua, mencari TRX menggunakan rumus 350 per BRX. Hasilnya 0,035 nanosecond. Yang ketiga, mencari Tmat dengan menggunakan rumus delta lambda dikali L dikali Dmat. Hasilnya 122 pikosecond. Yang terakhir, mencari T total menggunakan rumus akar TX kuadrat ditambah Tmat kuadrat ditambah TRX kuadrat. Hasilnya yaitu 0,12701 nanosecond. Oke, sekian dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami juga adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.